Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, alladzi lahul asma'ul husna wa sifatul aliyah wa huwal ma'budul murtaja. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan merespon atau mereaksi atau mengomentari apa yang dikemukakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau adalah salah satu syuriah PBNU Kiai Sepuh. Ada sebuah video petilan dari isi saya menyampaikan, dianggap saya membela kelompok yang anti Habib. Sampai sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu kan dibuat fitnah ini. Wis enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Karena tawadhu, seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya Imam tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Ya, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi, ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin itu. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror, ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Dan beliau ini adalah salah satu kiai yang dalam hubungannya dengan Ba'alawi, yang erat hubungannya dengan Ba'alawi, yang sudah jatuh cinta kepada Ba'alawi. Kalau anak muda sekarang menyebutnya bucin, budak cinta. Karena saking cintanya, saking ta'zimnya, saking hormatnya, maka pemikiran kritis, pemikiran rasional, dan hal-hal yang bakal menyakitkan yang dicintai akan dihindari. Betul? Inilah yang terjadi kepada beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar. Jadi dengan kondisi seperti ini, pembahasan tentang nasab adalah nonsen dan no way. Tidak bakal masuk ke dalam pemikirannya. Bahkan kitab-kitab yang beliau baca hanya terkhusus yang dari Ba'alawi saja. Yang memuja Ba'alawi, yang memuji Ba'alawi, yang menyambungkan nasab Ba'alawi, yang memberitakan atau mengabarkan hal-hal positif Ba'alawi. Tetapi yang tidak mengabarkan yang positif, yang mengkritik, itu beliau hindari. Jadi kitab-kitab yang beliau baca adalah kitab semacam Raudhul Jali, Al-Ghuror, dan kitab-kitab puja-puji Ba'alawi lainnya. Ini menurut Kiai Nur Ihya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka dengan keadaan seperti ini mustahil beliau mau dengan cepat menerima dakwah Kiai Haji Imaduddin. Mau dengan cepat menerima tesisnya Kiai Haji Imaduddin, menelaahnya, menelitinya. Saya rasa akan memakan waktu yang agak lama. Kalau dari kita intens, rajin sowan kepada beliau, rajin diskusi dengan beliau, sih insya Allah. Tapi apakah beliau mau membahas ke situ? Wallahu a'lam. Tetapi yang rajin sowan kepada beliau adalah para habaib tentu saja. Kemarin terakhir ketika Habib Umar bin Hafidh datang ke Indonesia, tidak lupa beliau juga mampir ke kediamannya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dalam penyambutannya kita lihat sendiri bagaimana takzimnya sang kiai, mencium tangannya, mengajaknya dan memuliakannya sedemikian rupa. Karena apa? Karena ini cucu Nabi menurut beliau. Itulah pandangan seorang kiai sepuh, kiai lama. Jadi masuknya golongan lama yang masih berpegangan kepada husnuzon, syuhrah wal istifadhah. Cukup berbaik sangka, cukup sudah terkenal saja, cukup sudah masyhur saja, sudah. Tidak mau ada kajian-kajian lain, apalagi tes DNA. Bagaimana dengan fenomena di lapangan? Adanya Habib-Habib yang berkata kotor, Habib-Habib yang berseberangan dengan NU. Ya beliau maklumi saja. Karena rumus dzurriyyah Nabi, enggak boleh dimarahin, enggak boleh dihukum, tapi didoakan saja supaya benar. Tetap harus disayangi. Mungkin begitu. Itulah kenyataan, masih banyak kiai-kiai yang seperti itu dan enggan untuk berdiskusi. Maka apa yang diungkapkan Kiai Haji Nur Ihya Gus Jazuli dalam rangka meluruskan dalam tanda kutip Kiai Haji Miftahul Akhyar itu biarlah menjadi konsumsi publik. Bahwa tidak begitu sebenarnya yang terjadi. Bahwa kata beliau Imam Ubaidillah itu difitnah tahun-tahun ini di seluruh Indonesia. Pernyataan ini keluar karena bucin tadi itu, budak cinta, karena saking cintanya maka akan membenci siapapun yang membenci yang dicintainya. Maka kita-kita ini termasuk orang-orang yang dibenci beliau sebagai tukang fitnah, sebagai yang tidak mengakui dzurriyyah Nabi. Itu kan subjektif, tidak berdasarkan fakta. Bagaimana faktanya? Kita boleh tengok statement daripada Kiai Haji Nur Ihya yang beliau berbicara berdasarkan fakta, bukan kebencian. Selama ini kita ini dianggap sebagai tukang fitnah. Menfitnah fiktifnya Ubaidillah yang nama aslinya adalah Abdullah. Tapi karena saking tawadhu'nya maka diubahlah namanya menjadi Ubaidullah atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah An-Nafad. Ini perlu kita luruskan. Kalau tidak ada data fakta, itu namanya fitnah. Syuhrah wal istifadhahnya itu abad 9 akhir, 10, 11, 12, sampai 14 dan 15 sekarang ini. Saya bahkan sudah menyiapkan kitab Tobaqot paling tua. Lebih tua daripada As-Suluk fi Tobaqotil Ulama wal Muluk. Ini kitabnya. Ini karya Ibnu Samurah. Abad 6 Hijriyah. Pernah hidup semasa dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yang mengarang Tafsir Mafatihil Ghaib. Ibnu Samurah. Sudah saya khatamkan plus installkan dalam memori otak dan hati saya. Di dalamnya ini tidak sedikit pun merekam nama-nama dari keturunan Imam Ahmad Al-Abbah, Imam Ubaidillah, Imam Alwi, Imam Basri, Imam Jadid. Dan bahkan
sampai ke cucunya. Nggak ada di sini. Padahal ini merekam semua tokoh, generasi ke generasi, ulama, ahli riwayat hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, ustadz, syekh, dan lain sebagainya direkam semua di sini. Tidak hanya di Aden, tidak hanya di Son'a, tapi juga di Hadramaut, juga di Dhofar, juga di Mirbat, semua direkam di sini. Tapi tidak ada satupun Ibnu Samurah menukil, mencatatnya, dikutip, dimaktub di kitab Tabaqatul Fuqaha'il Yaman, Tabaqat Fuqaha'il Yaman, taklif Umar bin Ali bin Samurah Al-Ja'di. Ini kitabnya. Ini Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, saya yakin, saya nggak ada kerasor, belum punya. Saya nggak mengatakan nggak lah, belum punya. Oleh sebab itu, suatu saat nanti jika beliau mengundang saya akan sowan ke dalam pesantren Miftahus Sunnah, Gedung Tarukan 100, Pacar Keling, Tambak Sari, Surabaya. Wah, dekat saja. Malam hari aja. Tolong diundang saya untuk saya bawakan semua kitab yang ada. Saya jelaskan mulai dari A sampai Z. Insya Allah nanti akan terbuka. Karena selama ini 4 bulan yang lalu, Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar didatangi, disowani oleh Habib Umar bin Hafid dan para habib-habib yang lain. Karena memang tokoh ya, memang ciri khas mereka itu gambui. Gambui itu mendekati tokoh. Karena di dalam sosok tokoh itu mampu mengendalikan umat, jamaah pengikut santrinya. Itu namanya politik, namanya. Rekrutmen politik namanya. Beliau di sowani ke dalam beliau di pondok pesantren beliau. Mungkin dengan dibawakan beberapa kitab yang beliau sendiri ketika menyampaikan nama-nama kitab itu melenceng dari kebenaran. Namanya saja beliau lupa. Yakni yang pertama kitab sejarah yang bernama Al-Ghuror, ya kitab ini. Benar. Tapi ini bukan kitab sejarah. Ini kitab Torekoh ini. Ya ada silsilah nasab, tapi tidak semuanya mengingat zikril a'immah al-amjad wal ulama al-arifin an-naf al-fuqaha. Jadi bukan sejarah. Tabaqat seperti Tabaqat, tapi ini khusus merekam ulama-ulama versi mereka. Gitu. Internal, ini kitab karangan internal mereka. Muhammad bin Ali bin Alwi Khirid Ba'alawi. Tahun 960. Mungkin dibawakan kitab ini, sama seperti Gus Baha. Dibawakan kitab ini sama kitab As-Suluk itu saja salah. As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ini kitabnya. As-Suluk terus sama apa lagi yang Suluk Ansab, Suluk Bahr, Bahrul Ansab, Syekh Amiduddin An-Najafi. Hanya dibawakan kitab seperti ini langsung taklid buta memutuskan bahwa nasab Alawi Sohih ini berarti ulama yang taklid buta. Ulama itu tidak boleh taklid buta. Uang sekelas beliau Kiai Haji Miftahul Ahyar saja bisa dipropaganda seperti itu. Apalagi sekelas ulama kiai-kiai. Mohon maaf saya nggak menyepelekan. Jadi di ujung sana Kiai Haji Miftahul Ahyar berbicara kepada kita atas dasar kebencian karena membenci Ba'alawi, dan berbicara berdasarkan kecintaan karena rasa cintanya kepada Ba'alawi, plus otomatis meminggirkan atau menyingkirkan pemikiran ilmiah. Tapi kita tidak mendasarkan pada kebencian, tetap kita patokannya adalah ilmiah. Jadi kalau patokannya sudah ilmiah, orang pusing meresponnya. Mau dikatakan membenci, tetapi faktanya ada. Mau memframing, memfitnah, tetapi faktanya tidak memfitnah. Mau memframing, mengadu domba, tetapi faktanya tidak mengadu domba. Jadi akhirnya mereka berputar-putar di framing itu, membenci, memfitnah, mengadu domba, membenci, memfitnah, mengadu domba. Tetapi ketika diajak berdiskusi, menghindar. Cukup husnuzon saja. Bagaimana dengan fitnahan terhadap Imam Ubaidillah?
Mungkin dari sudut pandang beliau fitnahan, tetapi dari sudut pandang fakta bukan. Karena apa? Fitnahan dari segi apanya? Misalnya beliau bukanlah putranya Ahmad bin Isa, faktanya memang bukan, tetapi menurut beliau putranya, maka yang terjadi adalah fitnahan. Dari mana kita mengeceknya? Dari kitab-kitab keterangan yang tidak menyatakan Ubaidillah adalah putra Ahmad bin Isa. Nah, disitulah bisa didiskusikan. Dan pembeda terakhir adalah tes DNA. Kemudian dari kekosongan nama beliau dalam buku-buku sejarah tertua di Yaman, tidak ada catatan-catatan nama beliau dalam buku-buku sejarah, dalam kitab-kitab nasab selama beratus-ratus tahun. Itu dipersepsi atau diterjemahkan oleh kita-kita adalah tokoh ini tidak ada. Tetapi karena kecintaan beliau terhadap tokoh Ubaidillah ini, maka beliau mengatakan itu fitnah, wong orangnya ada kok. Ada dari mana? Ya husnudzon. Suhra wal istifadah, sudah terkenal orang itu ada dalam buku-buku Ba'alawi, dikatakan ada, berketurunan, masa mau diingkari? Itu kan fitnah. Jadi dua sudut pandang ini berlawanan karena subjektivitas tadi. Kecintaan berlebihan, bucinnya itu. Kemudian beliau mengatakan tanpa Ba'alawi kita bukanlah siapa-siapa. Ilmu-ilmu itu dari Ba'alawi kebanyakan. Syekh Murtado Az-Zabidi itu bagaimana kurang alimnya, bagaimana kurang fakihnya. Tetapi ternyata Syekh Murtado Az-Zabidi bukan Ba'alawi. Ini juga dikritik oleh Kiai Haji Nur Ihya. Syekh Murtado Az-Zabidi itu bukan Ba'alawi, tapi jenengan memahaminya Ba'alawi. Ini kitabnya Ar-Raddul Jali, Inasafi Bani Alawi. Beliau bukan Ba'alawi. Ini yang mensarai kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Seorang muhadis, seorang mu'arrikh, ahli sejarah, ya, mestinya kan tahu nasab-nasab mana yang putus dan mana yang tidak. Ini abad berapa? Ar-Raddul Jali itu abad 12. Beliau adalah nasabah abad 12 dan penutup nasabah yang paling masyhur abad 13 Hijriyah. Lah Imam Ahmad Al-Abah, Imam Ubaidillah, Imam Alwi, ya, Imam Muhammad, Imam Ali itu hidupnya di masa abad berapa? Ini kan yang penting itu. Jadi jangan sampai serta-merta memutuskan sesuatu dengan gegabah, ya, dengan tanpa dasar ilmu. Inilah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ulama warasatul anbiya dengan hanya taklid buta. Jadi beliau karena berbicara kecintaan, jadi dimasukkanlah Syekh Murtado Az-Zabidi itu sebagai Ba'alawi. Kitab-kitabnya kita aji dari Ba'alawi padahal bukan. Dan menurut Kiai Haji Dawam Mu'alim Center itu hanya sebagian kecil saja kitab-kitab dari Ba'alawi yang diaji di seluruh pesantren di Indonesia itu. Sebagian besar 90% bukan dari Ba'alawi. Ribuan kitab para ulama NU tak ada sanad dari Ba'alawi, kecuali kitab tipis-tipis seperti kitab Safinatun Najah, kitab Sulamut Taufik, kitab Bughyatul Mustarsyidin, kemudian kitab-kitab amalan seperti kitab Rotib dan kitab Dzikir. Jadi fakta-fakta yang ditutupi oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ini seolah-olah mengglorifikasi, mengagungkan, membesarkan Ba'alawi, ternyata tidak sesuai fakta. Kita tanpa Ba'alawi, ya ada Wali Songo toh, ada imam-imam non Ba'alawi yang besar-besar yang mengajarkan kepada kita. Tanpa Habib pun sebenarnya Indonesia atau keilmuan NU dari dulu ya berkembang pesat. Tetapi oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar dibesar-besarkan seolah-olah ini semua jasa-jasa Ba'alawi. Begitulah orang buci, berbahaya karena bisa menambah-nambahi fakta
bisa mengurang-urangi fakta demi membesarkan, membela dan mengagungkan orang yang dicintainya. Jadi bagaimana kesimpulannya beliau ini, apakah kurang baca ataukah bucin? Ya mungkin lebih banyaknya bucin, karena beliau menghindari membaca kitab yang kontra atau mengkritik Ba'alawi. Jadinya tidak ada pengetahuan selain dari pengetahuan Ba'alawi. Maka tidak heran Kiai Haji Miftahul Akhyar ini selalu disuplai buku-buku dari Ba'alawi. Ketika kunjungannya mungkin dikasih kitab Rodul Jali itu, Al-Ghurar itu, dan kitab-kitab Ba'alawi lainnya. Mungkin karangan Syekh Faqih Muqaddam juga dikasihkan kalau ada. Jadi begitulah keadaannya Kiai Miftahul Akhyar yang akhirnya hanya mempunyai satu sumber dan itu dijadikan pegangan hidup. Inilah ketidakadilan dalam menelaah keilmuan. Jadi kalau kita hanya berdasarkan satu sumber kemudian mengambil kebenaran itu, maka sumber lain akan dinafikan, akan dihilangkan, padahal disitulah ada kebenaran. Itulah keilmuan yang sebenarnya harus dijunjung tinggi, tetapi kemudian menjadi direndahkan karena persoalan bucin tadi. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari pemikiran, dari fanatisme kecintaan buta seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.